Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Apakah ini istana Pangeran Yun yang terkenal? Di depan, iblis berkepala harimau tiba-tiba mendengus dingin. Aku benar-benar kecewa. Apa yang disebut 4 prefektur besar itu tidak lebih dari ini. Iblis berkepala harimau ini adalah salah satu dari 10 setan suci. Dia berdiri di depan, kepala harimau besarnya dipenuhi dengan keganasan dan kebrutalan, dengan sedikit darah mengalir dari telapak tangannya. Di bawah kakinya ada mayat. Meskipun dia sudah mati, masih dapat dilihat bahwa dia adalah seorang pemuda dari ras manusia. Ia tak pernah menutup mata, dan meninggal dengan mata terbelalak. Tangan kirinya terentang ke depan, dan tangan kanannya terkepal. Saya tidak tahu apakah itu teriakan minta tolong atau kebencian. Di istana Pangeran Yun, lebih dari 90% mata yang menatap iblis-iblis itu sebenarnya menatap iblis berkepala harimau. Atau lebih tepatnya, dia menatap pemuda yang meninggal itu dengan mata terbuka. Dia tidak lagi bernapas, dan tidak seorang pun tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapainya sepanjang hidupnya. Tetapi dia pasti sangat membenci monster ini. Bajingan sialan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari istana Pangeran Yun. Segera setelah itu, seorang laki-laki yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun tiba-tiba bergegas keluar. Tuan Wang, mohon pikir 2 kali. Jangan ragu. Kami akan pergi bersama Tuan Wang. Banyak tokoh mengikuti di belakang. Formasi istana Yun Wang tidak berpengaruh pada masuk dan keluarnya mereka, dan tampaknya hanya menargetkan iblis. Setelah beberapa hari berlalu, kelompok manusia ini akhirnya tidak tahan lagi, dan mata para jenius iblis itu tiba-tiba berbinar, menampakkan ekspresi kesuksesan. Jangan khawatir. Iblis berkepala harimau itu mengirim pesan kepada iblis-iblis lainnya, kita tidak boleh terlalu keras pada mereka. Kalau tidak, dengan manusia-manusia pengecut yang begitu rakus akan hidup dan takut mati ini, mereka mungkin akan langsung lari kembali. Baiklah, mari kita hadapi mereka sebentar saja dulu, lalu kepung mereka sehingga mereka tidak bisa mundur, lalu bunuh mereka. Kata setan berkepala rusa lain yang juga seorang suci. Swiss. Banyak manusia bergegas keluar dari kediaman Pangeran Yun. Di depan kediaman Pangeran Yun yang megah, hanya ada manusia dan iblis yang saling berhadapan, dan tampak agak kosong. Orang pertama yang bergegas keluar bernama Wang Bo. Ia adalah seorang abdi dalam tingkat pertama istana Yun dan telah mencapai alam dewa bintang 7. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang rasional, tingkat kultivasi alam dewa 7 bintang tidak layak disebut sedikit pun di mata para jenius iblis itu. Kultivasi ki dan darah dari setiap jenius iblis melampaui Raja Iblis Darah 4, yang setara dengan alam Xuan Shen bintang 4. Saat kedua belah pihak bertarung, Wang Bo mungkin tidak lebih baik dari seekor semut. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, umat manusia lebih berani daripada iblis. Ketika generasi muda umat manusia terus-menerus dibantai, Wang Bo tetap maju meskipun ia tahu ia tidak akan menang. Mungkin, pemuda di bawah kaki iblis berkepala harimau itu memiliki pemikiran yang sama dengan Wang Bo saat dia masih hidup. Seorang pria terhormat bisa dibunuh, tetapi tidak bisa dipermalukan. Ras manusia memiliki darah yang begitu banyak, yang membuat kita mengaguminya. Iblis berkepala harimau itu berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Wang Bo dan yang lainnya. Ia lalu berkata, meskipun kata-kataku mungkin agak kasar, aku datang ke istana Pangeran Yun hanya untuk bertarung dengan para jenius istana Yun. Namun, karena tidak ada dari kalian yang muncul, aku terpaksa menggunakan cara terakhir ini. Kuharap kalian tidak menyalahkanku. Berhenti berpura-pura di sini. Betapa kejamnya iblis-iblis itu. Bagaimana mungkin kita manusia tidak tahu? Kalian hanya sekelompok binatang buas. Wajah Wang Bo memerah. Iblis berkepala harimau itu murka, tetapi ia menahan amarahnya dan tersenyum. Kedua ras ini bermusuhan, jadi wajar saja jika tuan ini begitu marah.
Namun, saya perlu menjelaskan bahwa sementara umat manusia mati, ras iblis saya juga menanggung akibatnya. Sulit untuk mengatakan pihak mana yang menderita kerugian, ini sudah takdir. Omong kosong, takdir, bajingan, kalian masih saja berdebat denganku, umat manusia. Apa kalian pantas? Kalian hanyalah binatang buas yang tak beradab. Banyak anggota istana Pangeran Yun yang marah dan tidak berniat berbicara dengan para jenius iblis ini dengan cara yang bersahabat. Dari pakaian mereka, orang bisa tahu bahwa mereka semua adalah utusan hutan istana dari istana Pangeran Yun. Yang terkuat hanyalah beberapa utusan istana Yun tingkat pertama yang telah mencapai alam dewa mendalam bintang 1. Sebagian besar dari mereka hanyalah beberapa dewa di alam roh, dan bahkan beberapa di alam dewa sejati. Apakah Linsi dari istana Pangeran Yun menyebut dirinya Tuan? Iblis berkepala harimau itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku belum memperkenalkan diri. Namaku Humeng, dan aku anggota suku Kunyuan, suku besar di alam ilahi. Lepaskan mayat itu. Wang Bo menunjuk mayat di bawah kaki Humeng. Bisa. Humeng segera menarik kakinya dan berkata, aku tidak hanya bisa melepaskannya, aku juga bisa mengembalikannya kepadamu. Tapi sebelum itu, kau harus bertarung denganku. Adapun hasilnya, hidup atau mati. Hahaha. Wang Bo tertawa terbahak-bahak. Benar saja, kalian para iblis hanya tahu cara menggunakan taktik terkutuk seperti itu. Sekelompok raja iblis benar-benar berselisih dengan kami, para dewa dan dewa sejati, tentang hidup dan mati. Betapa tidak tahu malunya kalian. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Ekspresi Humeng langsung tenggelam. Apa kau pikir hanya karena kau begitu tampan, kau bisa keluar dan memarahiku lalu pulang dengan selamat? Sampah tetaplah sampah. Tanpa keahlian apapun, kau hanya bisa bermimpi. Bum bum bum. Saat kata-kata itu terucap, lebih dari 100 jenius iblis keluar dengan darah dan energi mereka. Mereka sudah siap dan hanya menunggu saat yang tepat untuk mengambil tindakan terhadap Wang Bo dan lainnya. Meskipun Wang Bo dan kelompoknya berjumlah hampir 1000 orang, mereka masih dikepung oleh para jenius iblis ini hanya dalam sekejap mata. Aura yang melonjak dari alam Raja Iblis akhirnya membawa mereka kembali sadar dari nafsu mereka sebelumnya. Lalu, tampaklah wajah pucat. Tekanan yang luar biasa melanda. Para utusan istana tingkat pertama itu masih baik-baik saja, tetapi orang-orang seperti Wang Bo di alam dewa kesulitan bernapas dan sesak napas. Adapun mereka yang berada di alam dewa sejati, dada mereka membusung seakan-akan telah dipukul dengan keras, darah muncrat terus-menerus, dan seluruh tubuh mereka merasakan sakit yang amat sangat. Apa yang akan kamu lakukan? Wang Bo mengangkat kepalanya dan berkata dengan marah, kau tidak mau bertanding dengan kami. Kalau ini pertandingan tanding, ya 1 lawan 1. Apa ini termasuk manusia bodoh? Humeng menyela Wang Bo dan berkata, sejak kau keluar, kau terus menghina klan iblisku. Kata-katamu sangat kasar. Apa kau pikir emosi kami sehebat itu? Sehina apapun kau, kami harus tetap tersenyum. Bahkan ingin bertarung 1 lawan 1. Haha, apa kau gila? Akhirnya kami berhasil menipumu, bagaimana mungkin kami tidak menyiksamu dengan benar? Bagaimana mungkin kami bisa membenarkan penantian selama ini? Mendengar ini, Wang Bo dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Padahal mereka sudah menduga setan akan mengingkari janjinya. Tetapi meskipun mereka menduganya, saat mereka benar-benar merasakan krisis hidup dan mati ini, detak jantung mereka tetap saja bertambah cepat dan mereka dipenuhi keputusasaan. Menyerahlah sekarang, jangan melawan, dan kau akan mati lebih lambat. Kalau tidak, tatapan mata Humeng yang tajam menyapu semua orang, dan senyum mengerikan perlahan muncul di sudut mulutnya. Jika tidak, kamu tidak akan bisa hidup atau mati. Tuan Hu, bagaimana kita harus menghadapi gerombolan sampah ini? Tanya seorang jenius iblis biasa. Tahan dia untuk sementara waktu. Bunuh puluhan orang setiap hari. Aku ingin melihat berapa lama kepala istana dari istana Yun bisa bertahan.
Humeng mendengus dingin. Utusan istana kekaisaran, utusan istana, dan utusan kekaisaran. Kepala istana adalah kultivator alam Xuanshan sejati yang memenuhi syarat untuk bertarung dengan mereka. Ini adalah sesuatu yang telah diselidiki Humeng dengan jelas. Itu yang terbaik. Si jenius iblis biasa tersenyum. Rasanya luar biasa. Iblis berkepala rusa itu berjalan mendekat, meregangkan badan dengan malas, dan berkata, manusia-manusia ini sungguh sabar. Mereka sudah berteriak dan mengumpat prefektur Daming dan prefektur Jingan tak kurang dari 10 kali, tetapi mereka bahkan tak menarik perhatian satu manusia pun. Caramu mungkin yang terbaik. Setelah membunuh manusia-manusia ini dan mendapatkan beberapa mayat lagi, kurasa lebih banyak orang yang berapi-api dan pemarah akan menyerbu. Itu tidak ada gunanya. Iblis berkepala harimau itu berkata dengan sedih, para jenius terbaik umat manusia semuanya pernah memasuki dunia iblis sebelumnya, dan sekarang setelah mereka kembali, mereka semua bersembunyi. Sedangkan yang lainnya, para dewa leluhur jelas tidak peduli sama sekali, dan tidak ada imbalan bagi mereka. Sekalipun kita membunuh sebanyak mungkin, kita tidak akan mendapatkan apapun. Meskipun begitu, tidak ada yang dapat kita lakukan. Iblis berkepala rusa itu mengangkat bahu. Tidak apa-apa, selama kita bisa membunuh lebih banyak manusia, suku ini tentu akan memberi kita hadiah setelah kita kembali ke alam dewa. Juga, mata Humeng berkilat, dan cahaya berdarah memenuhi matanya. Lagi pula, membunuh manusia adalah hobi kami. Tidak ada hubungannya dengan imbalan. Bunuh sebanyak mungkin. Fakta bahwa mereka mengobrol seolah-olah tidak ada orang di sekitar membuat Wang Bo dan yang lainnya marah. Aku tahu kalian para binatang tidak akan menepati janji kalian. Wang Bo mendengus dingin, dan aura alam ilahi bintang 7 tiba-tiba meledak, dengan gelombang riak kekuatan kultivasi. Aku toh akan mati juga, jadi kalau aku bisa membawa beberapa iblis bersamaku sebelum aku mati, itu akan sepadan. Bum bum bum, anggota ras manusia lainnya juga melancarkan kultivasi mereka, dan jelas bahwa mereka tidak punya niat untuk menyerah. Hanya kalian. Humeng melirik Wang Bo dan yang lainnya dengan senyum menghina dan wajah penuh sarkasme. Hanya aku yang mampu menindas kalian semua, dan kalian masih bermimpi untuk melawan. Wow, kekuatan ki dan darah melonjak keluar dan berubah menjadi sangkar besar, yang menyelimuti hampir 1000 manusia. Aku, Humeng, tidak akan menindasmu. Siapapun yang bisa mendobrak kurungan ini boleh pergi dengan selamat. Humeng berteriak, tapi kau hanya punya waktu 1 menit. Kalau kau masih tidak bisa mematahkannya setelah 1 menit, jangan salahkan aku. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bum bum bum, Wang Bo dan anak buahnya melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Sayangnya, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak benar-benar terlalu besar. Humeng adalah iblis suci dan berada di puncak alam Raja Iblis. Jika kau benar-benar ingin membunuh mereka, kau bisa melakukannya dalam sekejap mata. Saat ini, itu hanya candaan. Mungkinkah Wang Bo dan yang lainnya benar-benar menghancurkan kandang yang ia pasang? 33, 32, 31. Beberapa jenius iblis menghitung waktu dengan gembira. Penyiksaan psikologis membuat mata Wang Bo dan yang lainnya merah, dan mereka terus menyerang seperti orang gila. Pada saat ini, desahan tiba-tiba datang dari istana Pangeran Yun. Kemudian, Swiss. Sejumlah besar tokoh berkelebat keluar darinya. Aura mereka menyebar kemana-mana, jauh melampaui Wang Bo dan yang lainnya. Pakaian yang mereka kenakan juga menunjukkan bahwa level mereka lebih tinggi daripada Wang Bo dan yang lainnya. Istana Pangeran Yun, kepala istana. Seseorang pernah memberitahu Suhan sebelumnya bahwa hanya ada lebih dari 500 kepala istana di Istana Pangeran Yun, dan hanya ada 10 kepala istana tingkat pertama. Tentu saja, melihat seluruh Yunwang Mansion, secara alami ada lebih dari 500 kultivator alam Xuanshan. Mereka mampu menonjol dari banyak alam Xuanshan dan dipromosikan ke posisi kepala istana,
jadi tentu saja mereka semua memiliki kualitas yang melampaui orang biasa. Ambil contoh Su Ying, sebelum ia mencapai terobosan, ia adalah seorang penguasa istana tingkat pertama, dan berada di puncak alam dewa mendalam. Ketika Su Han bosan di dunia iblis, dia pernah membandingkan Su Ying dengan keajaiban iblis itu, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kekuatan bertarung Su Ying seharusnya sebanding dengan pewaris tahta suci. Mereka masih belum bisa mencapai level keluarga kerajaan. Lagi pula, kekuatan darah keturunan ketiga klan telah meningkatkan kekuatan tempur mereka terlalu banyak. Dengan kata lain, 10 penguasa istana tingkat pertama di istana Pangeran Yun setara dengan 10 iblis suci di puncak alam Raja Iblis. Ketika sampai pada kesimpulan ini, Su Han hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Hanya ada 10 kepala istana tingkat pertama di 4 prefektur utama. Jika tingkat kultivasi mereka semua sama, maka jumlah mereka akan mencapai 40 master istana tingkat pertama. Dan berapa banyak setan suci yang ada di klan setan? Ratusan, ribuan, atau lebih dari 10.000. Ada lebih dari ratusan keturunan dari 3 klan, jadi berapa sedikitlah jumlah orang suci dan setan? Kesenjangan antara manusia dan iblis begitu besar, sungguh tak terbayangkan. Tepatnya ada 300 utusan istana yang telah tiba saat ini. Di antara mereka, kecuali Su Ying, 9 master istana tingkat pertama yang tersisa semuanya muncul. Sekilas, tak ada yang tampak muda. Tanpa terkecuali, semuanya paruh baya atau tua. Cek, kalian akhirnya bersedia muncul. Melihat target muncul, Hu Meng dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka tidak bisa membunuh mereka yang berada di alam dewa surgawi, dan mereka tidak tertarik pada mereka yang berada di alam roh ilahi maupun yang berada di bawah alam roh ilahi. Tentu saja, kelompok master istana dengan tingkat kultivasi alam dewa misterius ini menjadi target terbaik mereka. "Apakah kamu ingin bertanding?" tanya seorang pria tua. Dia berdiri di depan kerumunan, dengan 7 bintang biru tua bergerak di antara alisnya. Ini Song Tao, salah satu utusan istana tingkat pertama di istana Pangeran Yun. Perdebatan. Ketika Hu Meng mendengar kata-kata Song Tao, dia merasa seperti telah mendengar lelucon besar. Hahaha, orang tua, tidakkah menurutmu kata-katamu sedikit menggelikan? Lihatlah kalian semua, berapa umur kalian? Kalian bahkan tidak bisa disebut jenius, kan? Kalau kalian bukan jenius, apa kualifikasi kalian untuk berdiskusi tanding dengan kami? Apa kalian tidak menindas kami hanya karena usia kalian? Hahaha. Semua setan lainnya tertawa terbahak-bahak. Semua orang bisa mendengar arti tersembunyi dari kata-kata Hu Meng. Kamu sudah tua sekali, tapi masih di alam dewa yang mendalam. Seberapa parahkah dirimu? Song Tao dan yang lainnya secara alami dapat mendengarnya, dan ekspresi mereka menjadi suram. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Tanya Song Tao dengan suara rendah. Tidak masalah. Hu Meng mengangkat dagunya dan berkata, kalian meledakkan diri di sini, dan jika satu mati, aku akan membebaskan satu lagi. Bagaimana menurutmu? Hahaha. Iblis-iblis lainnya tertawa lagi. Apakah menurutmu kami sedang bernegosiasi denganmu? Ekspresi Song Tao dingin, apakah menurutmu kita tidak bisa menyelamatkan mereka? Itu cuma bercanda, Haha. Kalian serius banget. Kalian picik banget. Hu Meng melambaikan tangannya dan melanjutkan, ngomong-ngomong, kita datang ke sini untuk bertanding. Bagaimana kalau kau bertanding denganku? Kalau kau menang, aku akan membiarkan beberapa dari kalian kembali. Bagaimana? Mulailah. Song Tao tidak berniat membuang waktu berbicara dengan Hu Meng. Setelah Hu Meng selesai berbicara, ia melambaikan tangannya dan 300 utusan istana bergegas menuju Hu Meng dan anak buahnya. Mayoritas menindas minoritas. Hahaha. Hu Meng tertawa. Dia melambaikan tangannya dan sebuah tas emas muncul. Kantong itu dengan cepat membesar, mulutnya terbuka, dan sejumlah besar sosok bergegas keluar. Sekilas, jumlahnya sedikitnya lebih dari 1000.
Mereka semua setan. Mata Song Tao dan yang lainnya mengerut, gerakan mereka terhenti, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Ayo, mulai. Hu Meng berteriak dengan arogan, bukankah kau berencana menindas segelintir orang dengan jumlahmu? Teruskan saja, mari kita lihat siapa yang punya lebih banyak orang, kau atau kami. Song Tao tampak muram, ia menatap yang lain dan tetap diam. Ada lebih dari 1000 jenius iblis yang baru muncul, dan bersama dengan Hu Meng dan yang lainnya, setidaknya ada 1100 dari mereka. Di antara mereka, ada lebih dari 30 iblis suci pada tingkat puncak Raja Iblis. Yang lainnya setidaknya berada pada level Raja Iblis 4 darah. Dalam hal kekuatan komprehensif, itu jauh di luar jangkauan mereka. Saat ini, hampir mustahil untuk menyelamatkan Wang Bo dan lainnya dengan paksa. Tuan Song, kalian pergi dulu dan jangan khawatirkan kami, teriak Wang Bo. Ya, Tuan Song, Anda akan membalaskan dendam kami di masa depan. Sekalipun kami harus mati, kami tidak akan membiarkan iblis-iblis ini hidup dengan mudah. Yang lainnya juga berbicara dengan sedih. Diam semuanya. Wajah Song Tao muram. Kalian semua idiot. Pihak lain baru saja memprovokasi kalian beberapa kali, tapi kalian malah tak berdaya dan bergegas keluar tanpa mengindahkan perintah Tuan Sen. Apa yang kalian lakukan? Kenapa Istana Daming dan Istana Jingan tidak muncul untuk bertindak? Jangan pernah pikirkan apakah kalian bisa pulang hidup-hidup. Kalaupun kalian berhasil pulang hidup-hidup, Tuan Sen pasti akan menguliti kalian hidup-hidup. Hehe. Wang Bo tersenyum pahit. Jika saya benar-benar bisa kembali hidup-hidup, apa salahnya mengupas selapis kulit? Sayang sekali, aku takut aku tidak bisa kembali. Ini adalah drama yang sangat menyentuh, tapi saya tidak menyukainya. Hu Meng berjalan mendekat dan menunjuk Song Tao, lalu berkata, itu kamu. Meskipun kamu sedikit lebih tua, itu tidak masalah. Apa yang kamu inginkan? Tanya Song Tao. 1 lawan 1, kau melawanku, itu adil, kan? Hu Meng mencibir. Kamu yakin? Bagaimana kalau kamu kalah? Song Tao sedikit ragu. Jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Mata Hu Meng menunjukkan niat membunuh. Song Tao tidak berniat meminta Hu Meng berjanji. Lagi pula, janji para iblis ini tidak ada gunanya. Jika mereka mau, mereka bisa mengingkari janji mereka kapan saja. Bush! Hu Meng melangkah maju, dan retakan muncul di tanah. Aura kuat menyapu ke segala arah, dan tangan kanannya terangkat, menunjuk langsung ke Song Tao. Kemarilah dan mati. Song Tao tidak punya pilihan lain lagi. Jika mereka mundur saat ini, Wang Bo dan yang lainnya pasti akan mati. Kalau dipikir-pikir lagi, sungguh disayangkan Lin Si yang bermartabat dari Istana Pangeran Yun dikepung di depan pintunya sendiri, dan Istana Pangeran Yun tidak bisa menolong. Jika aku menang, aku akan membiarkan mereka pergi, kata Song Tao dengan suara berat. Bagus. Hu Meng langsung menyetujuinya, dan tidak diketahui apakah itu benar atau tidak. Song Tao menghela napas lega, membalik telapak tangannya, dan pedang putih perak muncul. Detik berikutnya, ia melangkah maju dengan tiba-tiba, auranya menyebar, dan kekuatan kultivasinya yang dahsyat menyatu dengan pedang panjang itu. Dari jarak yang sangat jauh, ia telah menebas ke arah Hu Meng. Itu adalah teknik pedang unik dari kepala Istana Prefektur Daming, pedang jiwa yang menggantung. Slaas! Cahaya pedang menyebar secara horizontal, menyebar 1000 kaki dalam sekejap, dan jatuh dari atas kepala Hu Meng. Hanya ini saja yang kamu punya. Ketika Hu Meng melihat pedang itu datang, ia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, ia mengumpulkan energi dan darahnya, lalu melesatkannya ke arah pedang Song Tao. Bush! Di udara, tinju dan pedang saling beradu, dan suara gemuruh pun langsung terdengar. Song Tao dapat merasakan dengan jelas bahwa saat cahaya pedang mengenai tinjunya, sebuah kekuatan dahsyat menyapu. Ia menyatu dengan cahaya pedang, menyatu dengan pedang panjang, dan akhirnya tersalurkan ke lengan kanannya. Bes! Tubuhnya bergetar hebat,
dan wajah Song Tao memucat. Ia samar-samar melihat darah mengalir ke tenggorokannya, tetapi ia menahan diri untuk tidak menyemburkannya. Kuat sekali. Song Tao mengangkat matanya, tidak mempercayainya. Ini baru pertama kalinya mereka berdua berhadapan, tetapi seharusnya keduanya menggunakan kekuatan terkuat mereka. Namun hal ini saja sudah cukup untuk mengetahui perbedaannya. Hu Meng baik-baik saja, tetapi Song Tao, meski menggunakan teknik pedang menggantung, masih menderita beberapa cedera. Inikah penguasa istana tingkat pertama dari kediaman Pangeran Yun? Inikah puncak alam dewa misterius umat manusia? Dia begitu lemah. Hu Meng menunjuk Song Tao dan mencibir, "Kau masih bermimpi mengalahkanku dan menyelamatkan mereka. Siapa yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri? Beruntung kau tidak mati karena seranganku tadi." Bang! Saat kakinya menginjak tanah, binatang bersayap harimau itu berubah menjadi pelangi panjang dan menyerbu langsung ke arah Song Tao. Sebelumnya, Song Tao menyerang dan dia bertahan secara pasif. Sekarang, gilirannya untuk mengambil inisiatif. Momentum yang mencengangkan itu membuat jantung Song Tao berdetak lebih cepat, dan sirkulasi kekuatan kultivasinya sedikit melambat. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Hu Meng, tetapi dia tidak bisa pergi begitu saja. Kalau tidak, dia tidak hanya akan gagal menyelamatkan Wang Bo dan yang lainnya, tetapi juga akan ditertawakan. Para penguasa istana di istana Pangeran Yun semuanya pengecut. Jika lawannya juga manusia, dia bisa mengakui kekalahan jika dia dikalahkan. Tapi pihak lainnya adalah iblis. Saya lebih baik mati daripada menyerah. Datang dan mati. Raungan Hu Meng terdengar. Dia mengenakan sepasang sarung tinju di tangannya. Sarung tinju itu berwarna ungu tua dan jelaslah bahwa itu bukan barang biasa. Cahaya tinju, juga berwarna ungu tua, mengguncang kehampaan dan membombardir Song Tao dengan kecepatan yang sangat cepat. Jelas sekali Hu Meng bermaksud menggunakan pukulan ini untuk melenyapkan Song Tao sepenuhnya. Gulungan. Song Tao meraung marah, memegang pedangnya secara horizontal di depannya. Sebuah armor muncul dari luar tubuhnya, memancarkan cahaya oker. Slaas. Cahaya pedang muncul lagi, menahan beban hantaman dan bertabrakan dengan cahaya tinju. Tapi kali ini, beng, pada saat kontak, cahaya pedang hancur berkeping-keping seperti kertas tipis. Apa? Song Tao tidak mempercayainya. Karena keduanya berada di puncak alam dewa misterius, bagaimana Hu Meng bisa begitu kuat? Tetapi situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk berpikir terlalu banyak. Kecepatan cahaya tinju itu benar-benar di luar dugaan dan reaksi Song Tao. Setelah menghancurkan cahaya pedang, cahaya itu kembali mengarah ke dada Song Tao. Wajah Song Tao berubah drastis. Dia sudah menduga kekuatan tinju itu. Sekalipun dia mengenakan baju zirah, jika dia menerima pukulan langsung, tubuhnya mungkin akan roboh. Tanpa daya, Song Tao hanya bisa menghindar ke samping. Namun, Hu Meng jelas telah mengantisipasi semua ini. Saat Song Tao melintas, ia melambaikan tangan kirinya, dan sebuah sangkar yang persis sama dengan sangkar yang memerangkap Wang Bo dan yang lainnya muncul di sekitar Song Tao. "Kau masih ingin kabur? Hahaha." Hu Meng tertawa terbahak-bahak. Cahaya tinju sangat dekat dengan Song Tao. Semua rute mundur telah diblokir, dan Song Tao tidak punya pilihan selain berjuang keras. Pada saat kritis ini, Song Tao tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi. Pada saat ini, ia seolah mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan semua kejadian yang menimpanya muncul dalam benaknya. Kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan, semuanya ada. Apakah ini pertanda kematian? Song Tao tertawa getir dalam hatinya. Dia tahu bahwa perasaan yang dia rasakan saat ini adalah keputusasaan sebelum kehidupan akan berakhir. Memikirkan semua ini, saya tiba-tiba merasa sedikit sedih. Puluhan tahun telah berlalu sejak wabah setan melanda hingga sekarang. Sebagai kepala istana Pangeran Yun, ia telah menjaga istana. Ia memiliki keinginan untuk membunuh para iblis,
tetapi ia tidak pernah memiliki kesempatan. Hingga saat ini, ia baru pertama kali bertarung melawan iblis, namun berhasil dibunuh oleh lawannya hanya dalam 2 ronde saja. Betapa pengecutnya. Aku tidak pernah menyangka kalau iblis bisa sekuat itu. Umat manusia begitu sombong sehingga pada akhirnya akan membawa mereka pada kehancuran total. Sambil mendesah sedih, Song Tao menggertakkan giginya dan menutup matanya. Tapi saat ini, kraak, suara seperti kertas robek tiba-tiba terdengar. Song Tao mengerutkan kening dan tanpa sadar membuka matanya untuk melihat. Tetapi dia melihat sebuah celah pada kehampaan di depannya, dan sebuah tangan putih terulur dari celah itu. Reaksi pertama Song Tao adalah tertegun. Kemudian, dia hanya melihat telapak tangannya terentang sedikit ke depan, dan tampaknya menangkap cahaya tinju dari Hu Meng tanpa usaha apapun. Saat keduanya bersentuhan, Song Tao tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya. Dia paling tahu seberapa kuat cahaya tinju itu, dan mengira dia harus menanggung akibat tabrakan antara keduanya, tetapi ini tidak terjadi. Kraak, suara renyah itu kembali terdengar lagi. Sesuatu yang tidak dapat dipercayai Song Tao terjadi tepat di depan matanya. Cahaya tinju yang dilontarkan Hu Meng tidak berdaya menahan telapak tangan putih itu. Dengan remasan ringan telapak tangannya, cahaya tinju dan kurungan yang menjebak Song Tao hancur berkeping-keping. Apa? Kelopak mata Song Tao berkedut liar. Hu Meng berada pada level puncak Raja Iblis. Berkat kualifikasi sucinya, kekuatan tempurnya bahkan melampaui puncak alam Raja Iblis dan hampir mencapai alam Kaisar Iblis. Alam Raja Iblis adalah alam dewa. Song Tao memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan tempur semacam ini. Jika demikian, maka tingkat kultivasi apa yang dimiliki oleh pemilik tangan tersebut? Alam dewa, hanya seseorang di tingkat dewa surgawi yang dapat menghentikan Hu Meng. Tetapi, kedua klan memiliki aturan bahwa alam dewa surgawi tidak dapat mengambil tindakan. Mungkinkah istana Pangeran Yun bersedia mengorbankan seseorang dari alam dewa surgawi demi kepentingannya sendiri? Ini, wajah Song Tao menjadi pucat dan dia tidak dapat menahan diri untuk melihat ke arah retakan itu. Namun kemudian seorang pemuda yang sangat tampan terlihat berjalan perlahan keluar dari celah itu. Kamu, Song Tao berdiri di sana dengan linglung. Pertama kali melihat orang itu, Song Tao merasa dia tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Orang lain itu juga menatapnya, tersenyum, dengan gigi putihnya terlihat jelas. Tuan Song, apakah Anda baik-baik saja? Song Tao akhirnya bereaksi dan mengepalkan tinjunya, sambil berkata, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, tapi siapa kamu? Tuan Song memang orang mulia yang mudah melupakan sesuatu. Pemuda itu memutar matanya tanpa daya, Sekte Phoenix, Ling Xiao. Mendengar ini, pikiran Song Tao benar-benar meledak. Ling Xiao. Dia mundur beberapa langkah, wajahnya penuh keterkejutan. Dua kata, Ling Xiao, akhirnya mengingatkannya pada identitas orang lain. Ini adalah salah satu orang paling awal dari Sekte Phoenix yang datang dari bidang bintang menengah ke bidang bintang atas. Song Tao ingat bahwa ada 3 orang secara total, dan salah satunya adalah Ling Xiao. Ketika Ling Xiao dan yang lainnya tiba di kediaman Pangeran Yun, mereka memasuki kolam pemurnian untuk retret. Song Tao hanya bertemu mereka sekali, jadi tidak mengherankan jika ia tidak dapat mengingat mereka. Namun, yang mengejutkan Song Tao adalah Ling Xiao tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Setelah hanya beberapa dekade di dunia iblis, dia sudah memiliki kekuatan tempur alam dewa surgawi. Kalau dia tidak berada di level dewa surgawi, bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan tinju Hu Meng dengan mudah? Sungguh kecepatan kultivasi yang tidak normal. Bintangnya. Seolah teringat sesuatu, Song Tao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap bintang-bintang di antara alis Ling Xiao. Itu bukan bintang, dan itu tidak hitam. Masih ada 7 di antaranya, dan mereka masih mewakili warna biru tua dari alam dewa misterius. Kultivasi Anda. Song Tao tidak dapat menahan diri untuk bertanya.
Setengah langkah menuju dewa, Ling Xiao mengangkat bahu tak berdaya. Ya Tuhan, Song Tao tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah mencapai tingkat setengah dewa. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika dia baru setengah jalan menjadi dewa surgawi, dia sudah memiliki kekuatan tempur dewa surgawi. Ling Xiao menatapnya dan terdiam. Dia tahu apa yang dipikirkan Song Tao dan tersenyum. Tuan Song, Anda tidak perlu seperti ini. Saya jauh lebih rendah daripada ketua sekte. Sekarang, maukah Anda turun dulu? Oh, ya. Wajah Song Tao memerah, lalu dia ingat bahwa dia masih berdiri di kehampaan. Ketika dia berbalik, dia tertegun lagi. Karena pada saat itu, ada sekelompok orang lain di udara. Su Han, Shen Tianli, Su Ying dan lainnya telah tiba. Salam, Tuan Shen. Song Tao memberi hormat cepat. Kau turun duluan, kata Shen Tianli. Ya. Song Tao menanggapi dan menatap Su Han lagi sambil terjatuh. Su Han juga menatap Song Tao, mengangguk dan tersenyum, lalu berkata, Tuan Song baik hati dan telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi reputasi istana Yun kita. Jika kepala istana tahu tentang ini, dia pasti akan memberinya hadiah. Tuan Su, Anda terlalu baik. Aduh. Song Tao tersenyum pahit dan berdiri di antara rombongan utusan istana lagi. Ceritanya panjang, tapi kenyataannya, semua itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Hu Meng tidak menyangka Ling Xiao akan tiba-tiba muncul dan menghentikan serangannya. Cahaya tinju itu jelas telah mencapai Song Tao, tetapi dia masih berpikir Song Tao ditakdirkan untuk mati. Apa yang tidak dia duga adalah dalam sekejap mata, begitu banyak orang akan muncul di kehampaan di luar istana Pangeran Yun. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, Hu Meng tidak takut. Lagi pula, mereka yang berada di atas alam dewa surgawi tidak bisa bertindak. Dengan kekuatan Hu Meng, selain keturunan 3 suku, apa yang bisa dilakukan para jenius sampah umat manusia ini terhadapnya? Bajingan, beraninya kau menghentikanku, teriak Hu Meng pada Ling Xiao. Ling Xiao tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Hu Meng. Apa yang kamu lihat? Tanya Hu Meng dengan marah. Sayang sekali, Ling Xiao menggelengkan kepalanya sedikit. Jika dia bukan keturunan dari 3 klan, tidak ada hadiah untuk membunuhnya, dan itu akan sia-sia. Hu Meng mengerutkan kening dan berkata, manusia rendahan, apa kau bicara sambil tidur? Apa kau sanggup membunuh para pangeran dari 3 klan? Kita selesaikan saja urusan kita dan jangan buang-buang waktu, kata Su Han tiba-tiba. Tanpa menunggu Ling Xiao menjawab, Hu Meng menatapnya. Dari mana asalmu, bajingan? Setelah mendengar kata-kata ini, Ling Xiao tertegun. Semua orang yang kembali dari dunia iblis tercengang. Kau tidak tahu siapa dia? Tanya Ling Xiao hampir secara refleks. Tidak heran dia begitu terkejut. Melihat seluruh dunia dewa, masih ada iblis yang tidak mengenal Su Han. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dalam beberapa dekade terakhir perjalanan di dunia iblis, mungkin hanya ada iblis yang tidak mengenal Zonglin, tetapi tidak ada iblis yang tidak mengenal Su Han. Zonglin memang bangsawan, tetapi justru karena kebangsawanannya itulah ia selalu tinggal di kota Jeoyu. Ia sangat misterius di hati banyak iblis dan jarang muncul. Saya hanya tahu namanya, bukan orangnya. Tapi Su Han berbeda. Sejak pertama kali kedua suku itu berkomunikasi satu sama lain, potret Su Han mungkin telah menyebar ke seluruh suku iblis. Mungkinkah harimau ini baru saja lahir? Ia bahkan belum pernah melihat potret Su Han sebelumnya. Bahkan jika dia belum pernah melihat potret itu di dunia iblis, dia seharusnya melihatnya di medan bintang yang lebih tinggi, kan? Bagaimanapun, identitas Su Han sangat sensitif. Su Han tidak pernah memikirkan betapa terkenalnya dia, tetapi semua orang mengenalnya, jadi apa yang dapat dia lakukan? Dia pikir dia siapa? Apa aku harus mengenalnya? Hu Meng mendengus dingin. Kemunculan sejumlah besar manusia sedikit melemahkan momentum kelompok setan ini. Ling Xiao menatapnya,
lalu ke iblis lainnya, dan akhirnya menemukan. Tampaknya bukan hanya Humeng yang tidak mengenali Su-han, tetapi monster lainnya juga tidak mengenalinya. Benar-benar sekumpulan katak di dalam sumur. Ling Xiao menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka datang ke wilayah bintang superior hanya setelah kedua suku berkomunikasi. Saat itu, Tuan Su sudah pergi ke alam iblis. Kedua suku itu kebetulan berpapasan, jadi wajar saja jika mereka tidak saling mengenal, kata Wei Qi. Tuan Wei, ini tidak benar, bukan? Ling tertawa dan berkata, meskipun dia belum bertemu dengan Master Sekte, dia pasti sudah mendengar beberapa rumor tentangnya, kan? Setelah puluhan tahun di wilayah bintang superior, dia masih belum tahu nama Master Sekte. Mungkinkah Master Sekte telah jatuh ke? Diam. Su-han melotot padanya. Ling Xiao langsung terbatuk kering dan berkata, Tuan Wei, bukan itu maksudku. Aku hanya merasa, dengan reputasi ketua sekte, seharusnya dia tahu itu. Wei Qi juga tidak peduli. Ia berkata sambil tersenyum tipis, nama Tuan Su dikenal di seluruh dunia, jadi seharusnya beliau tahu. Tapi Anda juga bilang mereka hanya sekelompok katak di dalam sumur, jadi wajar saja kalau mereka tidak tahu. Oh, betapa menyedihkan. Ling Xiao mendesah ke langit. Percakapan mereka membuat Humeng dan iblis lainnya sedikit bingung. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, Humeng mulai merasa kesal. Dia dibicarakan seolah-olah dia makhluk super kuat, tapi bukankah dia masih di puncak alam dewa mendalam? Bukankah hanya ada 7 bintang di antara alisnya? Bukankah warnanya masih biru tua? Humeng mendengus dingin, jangan bilang dia hanya kultivator puncak alam dewa mendalam. Bahkan jika seorang kultivator puncak alam dewa kuno datang, aku, Humeng, akan bilang aku tidak mengenalnya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kami tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi kalau kau kembali ke alam dewa dan masih bilang tidak mengenalnya, mungkin tamatlah riwayatmu. Ling Xiao mengangkat bahu. Dasar rumput. Humeng tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, setelah semua omongan ini, kau masih belum mengungkapkan siapa dia. Apa kau pikir aku punya waktu untuk membuang-buang waktu di sini bersamamu? Karena dia sangat terkenal, kenapa kau tidak memberitahuku agar aku bisa mengenalnya lebih baik? Aku ingin tahu apakah ketenarannya bisa membuatku takut setengah mati. Hahaha. Iblis-iblis lainnya tertawa terbahak-bahak. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan dewa-dewa kuno umat manusia pun tidak dapat menakuti mereka. Lagi pula, mereka yang berada di atas alam dewa surgawi tidak dapat mengambil tindakan, jadi apa yang perlu ditakutkan? Kaisar kuno naga iblis, Su-han. Mata Ling Xiao berbinar, lalu dia berkata perlahan, pernahkah kau mendengarnya? Apa? Seperti yang diduga, Humeng dan iblis lainnya berdiri di sana dengan mata terbuka lebar. Su-han, reinkarnasi kaisar naga iblis kuno. Apakah Su-han, orang pertama yang membuka wilayah kekuasaan, menaklukkan laut suci seluas 10 miliar li, dan menyegel klan iblisku selama miliaran tahun? Nomor 1 dalam daftar perburuan ras manusia, ternyata dia. Tidak ada rasa takut seperti yang dibayangkan, bahkan tidak ada sedikit pun tanda-tanda ketakutan. Akan tetapi, para jenius iblis ini sungguh terkejut dengan identitas Su-han. Su-han, itu kamu. Humeng menarik napas dalam-dalam dan mencibir, kukira kau makhluk berkepala 3 dan berlengan 6, tapi ternyata kau tak lebih dari itu. Hanya seorang raja iblis tingkat puncak, aku bahkan tak akan menganggapmu serius, apalagi para pangeran dari 3 klan itu. Kultivasimu sebelumnya telah lama menghilang, dan sekarang yang tersisa hanyalah gelar. Apa kau benar-benar pikir kau bisa menakutiku? Setan seperti Humeng paling tahu seberapa kuat keturunan ketiga suku tersebut. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa di hadapan keturunan ketiga marga, para setan suci ini bahkan tidak sebaik semut. Puluhan tahun perjalanan ke medan bintang superior telah membuat Humeng dan rekan-rekannya sangat menyadari kesenjangan besar antara manusia dan iblis. Menurut mereka,
Meskipun Su Han juga berada di puncak alam Raja Iblis, dia tidak ada apa-apanya di hadapan kelompok pangeran itu. Apa gunanya judul seperti itu? Belum lagi kalau tidak kenal dia, kalaupun kenal, ya apa boleh buat. Manusia, kalian tidak punya kemampuan apa-apa, tapi kalian suka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Jangan salahkan aku, klan iblis, karena meremehkan kalian. Iblis berkepala rusa itu mendengus dingin. Kau sudah lama berada di wilayah bintang atas, kau pasti tidak tahu apa yang terjadi di alam dewa, kan? Kalau kau tahu, kau tidak akan bilang begitu. Ling Xiao tersenyum. Hu Meng menunjukkan ekspresi meremehkan, saya siap mendengarkan. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Ling Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, Laut suci 10 miliar mil baru saja dibuka, dan kedua klan terhubung. Pada tahun kedua setelah pemimpin klan memasuki alam dewa, dia membunuh klan kerajaan Feng Yue. Setelah mengatakan ini, Ling Xiao sengaja berhenti sejenak dan menatap Hu Meng dan yang lainnya sambil mencibir. Feng Yue, pewaris keluarga kerajaan, Yang Mulia Feng Yue, itu tidak mungkin. Hu Meng dan para jenius lainnya semua mengangkat pandangan mereka dan menatap Su Han dengan tak percaya. Tidak diragukan lagi bahwa di dalam hati mereka, gelar Su Han sebagai reinkarnasi Kaisar Naga Iblis kuno tidak sebaik Feng Yue biasa. Feng Yue begitu kuat hingga ia mengalahkan mereka semua. Kekuatan garis keturunannya sungguh menakjubkan. Bahkan jika Su Han adalah reinkarnasi Kaisar Naga Iblis kuno, ia tak akan mampu membunuhnya. Kamu bicara omong kosong. Ekspresi Hu Meng dingin, apakah kau tahu apa yang akan terjadi padamu jika Yang Mulia Feng Yue mendengar tentang ini? Ling Xiao tampaknya tidak ingin memperhatikannya, tetapi melanjutkan. Setelah itu, dia memasuki jurang tak berujung. Di puncak 9 puncak, dia menghancurkan penggerek milik klan kerajaan dan membunuh iblis tidur milik klan kerajaan, membuat semua keluarga kerajaan gemetar ketakutan. Di luar jurang tak berujung, bunuh adik An Zhen, An Ning, dan bantai 10 keturunan kerajaan. Di padang pasir, aku membantai semua iblis dalam daftar dengan satu pukulan. Di pelelangan itu, dia menyapu bersih 13 kota di alam dewa dengan sumber daya keuangan satu orang, memaksa semua jenius iblis menundukkan kepala. Di altar Qi dan darah, pertama bunuh Sun Tianlai, lalu hancurkan Siwu. Bahkan Zonglin, anak ajaib nomor 1 yang sangat dibanggakan oleh klan iblismu, terpaksa berhubungan dengan Han Bei dan yang lainnya melalui hubungan darah, barulah dia bisa bersaing ketat dengan ketua sekte. Meski begitu, Zonglin menggunakan teknik terlarang dan mengorbankan 10 iblis kuno 3 darah untuk memastikan kelangsungan hidupnya saat ini. Dengan catatan cemerlang seperti itu, kau benar-benar berpikir aku menipumu. Jika aku bisa kembali ke alam dewa hidup-hidup, aku akan bertanya kepada para pangeranmu apakah mereka takut atau tidak saat menghadapi ketua sekte lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, banyak iblis yang tercengang. Nama-nama keturunan ketiga marga itu bagaikan sebuah cap, terukir kuat di hati mereka dan tidak dapat dihapus. Karena, mereka adalah eksistensi yang membuat mereka memuja, mengagumi, menghormati, dan bahkan fanatik. Dan saat ini, di mulut Ling Xiao, mereka. Apakah mereka semua dibunuh oleh Su Han? Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin, omong kosong kau. Meskipun aku belum pernah melihat mereka, kekuatan keturunan ketiga suku itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh rasmu. Tidak apa-apa jika kau membanggakan Yang Mulia Moku dan Yang Mulia An Ning, tapi kau malah membanggakan bahwa dia, Su Han, juga membunuh Yang Mulia Sun Tianlai dan Yang Mulia Siwu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Hu Meng dan iblis lainnya bernapas dengan cepat. Wajah mereka memerah, dan bahkan tubuh mereka gemetar. Mereka tidak mempercayai kata-kata Ling Xiao, tetapi saat Ling Xiao membuka mulutnya, mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk mundur terus. Pemujaan buta mereka terhadap keturunan ketiga klan membuat mereka merasa bahwa apa yang baru saja dikatakan Ling Xiao hanyalah angan-angan belaka. Tetapi penyebutan
hubungan darah memaksa mereka mempercayai Ling Xiao. Karena hanya keturunan ketiga marga tersebut yang dapat memperoleh hubungan darah sejati. Jika Ling Xiao tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana dia bisa tahu tentang hubungan darah? Apa yang memaksa Zonglin dan yang lainnya terhubung melalui darah? Apakah Su Han dan yang lainnya benar-benar naik ke altar Qi dan darah? Semua ini tampaknya tidak salah, tetapi sebuah fakta yang tidak ingin mereka percayai. Mari kita lihat ras manusia. Tatapan mata banyak anggota istana Pangeran Yun tertuju pada Su Han. Para iblis mungkin tidak mempercayainya, tetapi mereka tahu bahwa Ling Xiao tidak akan pernah menyombongkannya. Karena catatan pertempuran Su Han telah lama dipajang di istana penyewaan, dan semua orang bisa melihatnya. Mereka telah berhubungan dengan iblis selama puluhan tahun, jadi mereka secara alami memahami betapa kuatnya keturunan ketiga suku tersebut. Ambil contoh Song Tao, bahkan iblis suci pun hampir terbunuh hanya dalam 2 putaran, belum lagi keturunan dari 3 klan. Keluarga kerajaan adalah yang terlemah, keluarga kekaisaran adalah yang kedua, dan keluarga suci adalah yang terkuat. Namun, Su Han, di altar Qi dan darah, membunuh 2 dari 10 keturunan teratas klan suci. Kekuatan tempur macam apa ini? Betapa menakjubkannya ini. Perkataan Ling Xiao tidak hanya mengejutkan klan iblis, tetapi juga mengejutkan dan menggerakkan banyak manusia yang tidak menyaksikan pertempuran itu. Selama umat manusia memiliki kultivator seperti Su Han, tidak perlu khawatir tentang kemakmurannya. Di bawah tatapan mata yang tak berujung, Su Han tak dapat menahan diri untuk menyentuh hidungnya. Ternyata dia telah membunuh begitu banyak keturunan ketiga klan itu tanpa menyadarinya. Aku tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang setelah Ling Xiao mengatakan ini. Ini benar-benar kuat. Aku tidak percaya. Raungan harimau itu tiba-tiba datang dari bawah. Ia tampak seperti orang gila, aura seluruh tubuhnya bergejolak. Ia menunjuk Su Han dan berkata, "Kau manusia yang hina. Di mata para pangeran, kau bahkan tidak sebaik semut. Bagaimana mungkin kau bisa membunuh mereka? Turunlah ke sini dan lawan aku. Begitu aku membunuhmu, kebohonganmu yang konyol akan terbongkar dengan sendirinya." Su Han sedikit tertegun. Saat berikutnya, dia menundukkan kepalanya sedikit, menyipitkan matanya, dan pupil matanya yang seperti bintang jatuh pada Hu Meng. "Apa kamu yakin?" "Hahaha, ketidaktahuan adalah kebahagiaan." Tanpa menunggu Hu Meng berbicara, Ling Xiao tertawa dan berkata, "Kau bahkan berani menantang ketua sekte. Aku sungguh mengagumi keberanianmu. Kau membuatnya terdengar sangat mengagumkan. Benar atau tidak, hanya kau yang tahu." Hu Meng mendengus dingin, "Turunlah sekarang juga. Aku ingin kau tahu bahwa bahkan iblis tingkat suci pun tidak sebanding denganmu, apalagi keturunan dari 3 klan. Kau sudah selesai." Ling Xiao mengangkat bahu. "Tutup mulutmu yang bau itu." Hu Meng berkata dengan marah. Dia tidak mengatakan apa-apa, "Kaulah yang kentut di sini. Kau Su Han atau dia?" Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa." Ling Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Kau benar-benar banyak bicara," kata iblis berkepala rusa itu juga. Mata Ling Xiao berbinar, "Kamu akan segera mengetahui bahwa aku tidak hanya banyak bicara, tetapi juga kuat dalam pertempuran. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat." Iblis berkepala rusa itu mendengus dingin. Wow, di atas kekosongan, Su Han berjalan turun dari Sutra Jinling dan perlahan mendarat di tanah. Dia menatap langsung ke arah Hu Meng dan berkata dengan senyum yang sangat aneh, "Saya menerima tantangan Anda." "Kalau begitu kau mati," teriak Hu Meng. Buush! Cahaya terang kembali memancar dari sarung tinju berwarna ungu tua itu. Namun kali ini berbeda dari saat sebelumnya dia menyerang Song Tao. Saat bertarung dengan Song Tao, Hu Meng hanya melontarkan 1 pukulan. Dan sekarang, tinjunya langsung mendorong sosoknya, seperti bola meriam, menjadi pelangi ungu tua, membombardir ke arah Su Han. Meskipun ruang hampa yang dilaluinya tidak pecah, namun menimbulkan banyak riak,
dan tampak seperti akan runtuh kapan saja. Dan inilah Su-han. Saat Hu-meng bergegas keluar, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan melangkah maju. Jaraknya hanya 1 langkah, sekitar setengah meter. Namun ketika telapak kaki mendarat sepenuhnya, tanah pun runtuh. Badai dahsyat muncul dari bawah kaki Su-han, dengan kekuatan dahsyat yang tak tertandingi. Dengan kaki Su-han sebagai pusatnya, gelombang kejut besar menyebar ke segala arah, menggulung sudut-sudut pakaian Su-han, seperti badai pasir, membuat semua iblis dan manusia menyipitkan mata. Hanya Hu-meng yang masih bergegas menuju Su-han. Boomim! Tinju itu bertabrakan dengan gelombang cahaya transparan yang dilepaskan Su-han, dan suara gemuruh langsung terdengar. Tetapi tidak seorang pun menduga bahwa gelombang cahaya itu tidak runtuh, dan cahaya tinju Hu-meng masih ada. "Hancurkan untukku," Hu-meng meraung, dan kekuatannya meningkat lagi. Namun, gelombang cahaya transparan itu tidak bergetar sama sekali, dan tinjunya seperti memukul kapas. Perasaan itu membuat dadanya terasa sedikit sesak. Akan tetapi, yang lebih membingungkannya adalah pertahanan gelombang cahaya itu begitu kuat, tetapi tidak ada gaya tolak yang berasal darinya. Hal itu tidak sejalan dengan akal sehat. Wush! Pada saat ini, Su-han melangkah maju lagi. Setiap langkah yang diambilnya bagaikan gemuruh ribuan guntur. Tanah di bawahnya runtuh, dan gelombang cahaya transparan terdorong ke depan. Sosok Hu-meng terdorong mundur oleh gelombang cahaya itu. Hu-meng membelalakkan matanya, tidak dapat mempercayainya. Namun Su-han meletakkan tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya tenang, dan senyum aneh samar di wajahnya masih ada. Langkah ketiga, Su-han melangkah lagi dengan kaki kanannya. Namun kali ini, langkahnya berhenti di udara. Dia mengangkat matanya sedikit dan menatap Hu-meng. "Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati?" "Aku ingin kau mati," teriak Hu-meng. Akan tetapi, meskipun ia menghabiskan seluruh tenaga dan darahnya, gelombang cahaya bening itu masih belum pecah sama sekali. "Jika kamu tidak memberitahuku, biarkan aku memilih untukmu." Ketika Su-han selesai berbicara, langkah ketiga akhirnya diambil. Wow! Saat langkah ketiga diambil, gelombang cahaya transparan yang awalnya tidak memiliki daya serang tiba-tiba membentuk badai dan menyebar. Di bawah hantaman badai, tinju Hu-meng serapuh kertas tipis. Krak, 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 krak. Suara renyah itu seakan bergema di telinga setiap iblis, menyebabkan detak jantung mereka bertambah cepat dan tubuh mereka bergetar hebat. Mereka dapat melihat dengan jelas banyak retakan muncul di tangan Hu-meng. Cahaya ungu tua yang awalnya tampak telah membentuk sepotong kaca, dengan retakan rapat menyerupai jaring laba-laba yang memanjang darinya. Sampai suatu saat, duar, semuanya meledak. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pada saat cahaya tinju itu benar-benar runtuh, rasa sakit yang tajam datang dari jari kelingking Hu-meng. Meskipun ia berubah menjadi manusia, ia masih memiliki tubuh aslinya. Tangan dan kakinya juga merupakan anggota tubuhnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat kabut darah menyembur dari jari kelingkingnya. Jelas itu bukan luka serius, tetapi rasa sakit yang menusuk itu seakan-akan bangkit dari jiwanya, membuat ekspresinya langsung berubah menjadi ganas. Namun, ini baru permulaan. Mengikuti jari kelingking, kedua, ketiga, keempat, bahkan jari kelima pun patah. Sekilas, di bawah perangkap Hu-meng yang hancur, hanya telapak tangan kanannya yang tersisa, dan kelima jarinya tampak patah, yang sangat tragis. Hu-meng tidak dapat menahannya lagi dan akhirnya menjerit dengan suara yang menyayat hati. Dia secara tidak sadar mengerahkan energi dan darahnya untuk melawan, dan bahkan menyerang balik Su-han. Namun, energi dan darah di tubuhnya seolah membeku. Meskipun ada di dalam tubuhnya, mereka tidak mematuhi perintahnya dan tidak dapat dimobilisasi sama sekali. Ini, Hu-meng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Su-han dengan ngeri. Dia tahu alasannya. Kultivasi Su-han terlalu kuat, dan hanya dengan ki-nya, dia telah memblokir semua metodenya. Ini adalah celah level,
yang tidak bisa diimbangi dengan kultivasi. Bahkan jika Su-han hanya berdiri di sana, ia hanya perlu menatapnya untuk membuatnya tidak bisa melawan sama sekali. Dia hanya manusia, meskipun dia reinkarnasi dari Kaisar Naga Iblis kuno, dia tetaplah manusia. Hu Meng meraung dalam hati, kita memiliki basis kultivasi yang sama, tapi mengapa kekuatan tempurnya begitu mengerikan? Aku iblis tingkat Sein, yang memiliki kekuatan darah. Meskipun aku tidak sebanding dengan keturunan ketiga klan, aku masih mampu menekan manusia setingkat itu. Diperlukan setidaknya alam dewa surgawi bintang 3 untuk menyegel semua darah dan energiku hanya dengan Ki. Mungkinkah kekuatan tempur Su-han sudah sebanding dengan alam dewa surgawi bintang 3? Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ah, jeritan itu terdengar lagi. Kali ini, jari-jari tangan kirinya yang hancur. Su-han jelas tidak berniat membunuhnya seketika, tetapi malah menyiksanya sampai mati di depan banyak manusia dan lebih dari 1000 jenius iblis. Jeritan Hu Meng dan pemandangan kejam yang terjadi saat itu membuat para iblis bergetar dalam hati mereka dan terengah-engah. Mereka tahu bahwa dengan daya tahan Hu Meng, jika hanya luka ringan, dia tidak akan menjerit sekeras itu. Dia pasti menderita sakit yang tak terlukiskan. Ki dan kekuatan darah Hu Meng jelas tidak bisa lagi dimobilisasi. Su-han ini telah memblokir semua kemampuannya. Iblis berkepala rusa yang sedari tadi berbicara dengan Hu Meng tiba-tiba menatap Su-han dan berkata, apakah kekuatan tempurmu sudah mencapai alam dewa bintang 3? Untuk mencapai ini, kau harus mencapai alam dewa bintang 3. 3 bintang. Su-han mengangkat alisnya dan tak dapat menahan diri untuk mendengus dan tertawa. Mereka benar-benar hanya sekelompok katak bodoh di dalam sumur. Duar. Saat kata-kata itu terucap, kedua lengan Hu Meng meledak sepenuhnya. Ia sudah jatuh ke tanah, tubuhnya terhuyung ke belakang. Karena lengannya meledak, ia kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Tuan Hu Meng. Beberapa setan berubah warna dan ingin bergegas maju untuk menyelamatkan Hu Meng. Su-han tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang dingin tanpa emosi. Siapapun yang datang menyelamatkannya akan mati lebih dulu. Begitu kata-kata itu diucapkan, setan-setan itu tiba-tiba berhenti. Mereka akhirnya mengalami perasaan tidak berdaya dan dipenuhi kemarahan. Sebelumnya, Wang Bo dan yang lainnya mempunyai ide yang sama dalam pikiran, jadi mereka tidak dapat menahan diri untuk bergegas keluar dari istana Pangeran Yun dan dikepung oleh mereka. Su-han, aku seorang jenius dari suku Kunyuan, dan suku Kunyuan adalah suku besar di alam dewa. Hu Meng meraung keras, kau berani membunuhku. Tahukah kau bencana apa yang akan menimpa umat manusia jika aku mati? Su-han sedikit mengernyit, mengapa kau selalu suka menggunakan kata-kata seperti itu untuk mengancam sekte kita sebelum kau mati? Desir. Dia mengulurkan telapak tangannya, membentuk pisau telapak tangan, dan tiba-tiba memotong ke arah Hu Meng. Pupil mata Hu Meng mengecil saat dia melihat cahaya telapak tangan pisau tajam datang ke arahnya, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Matanya dipenuhi keputusasaan, dan dia mengira dia akan mati di bawah pisau palem, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika cahaya pisau tangan mencapainya, cahaya pisau itu tiba-tiba berhenti. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Hu Meng dengan gemetar. Aku tidak suka kamu bicara. Su-han mendengus. Hu Meng ingin berbicara, tetapi dia merasakan ada kekuatan besar yang memaksa mulutnya terbuka. Saat berikutnya, dia akhirnya mengerti kegunaan cahaya pisau tangan ini. Tidak, dia berteriak dalam hatinya, tetapi yang bisa keluar dari mulutnya hanyalah suara rintihan. Cahaya pisau itu melintas dengan cepat, membawa sedikit warna merah tua. Para iblis itu jelas melihat bahwa lidah Hu Meng terpotong. Wow, mulut Hu Meng penuh darah, dan rasa sakit yang hebat membuatnya pusing, tetapi setiap kali ini terjadi, Su-han akan meninju tubuhnya hingga berlubang dan berdarah, memaksanya terbangun kesakitan. Iblis, kau iblis. Iblis itu tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Mereka mundur diam-diam,
mengetahui bahwa hari ini tidak akan berakhir baik dan Hu Ming ditakdirkan untuk mati, jadi mereka berencana untuk pergi. Namun Su Han melambaikan tangannya lagi, dan sebuah sangkar besar muncul, mengelilingi mereka semua. "Kalian tidak suka melakukan ini?" tanya Su Han ringan. Mendengar ini, para setan itu tak kuasa menahan diri untuk melihat ke arah Wang Bo dan yang lainnya. Sebelumnya, mereka juga menggunakan kandang untuk menghalangi jalan mundur Wang Bo dan anak buahnya. Segala sesuatunya berubah seiring berjalannya waktu. "Jangan khawatir." Mata Su Han berkilat, lalu dia menunjuk Hu Ming dan berkata, "Setelah aku membereskannya, aku akan membereskan kalian satu persatu." "Su Han, kekuatan tempurmu sungguh luar biasa, jauh melampaui kami. Apa gunanya menyiksa kami di sini? Kalau kau benar-benar punya nyali, pergilah dan lawan yang mulia Jinian," kata iblis berkepala rusa itu sambil memutar bola matanya. Mengalihkan masalah ke timur, Su Han mengangkat sudut mulutnya. "Tidak masalah, Su juga ingin tahu, orang macam apa Jinian ini. Keturunan klan suci." Iblis berkepala rusa itu mendengus dingin. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.